Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memahami order book untuk aktivitas kita scalping atau fast trade harian. Untuk di awal, saya memohon kepada teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasi agar setiap video yang saya upload, teman-teman mendapatkan notifikasi dari video yang baru saya upload. Order book untuk scalping. Order book adalah buku catatan order. Pada order book ini kita bisa membaca berapa jumlah antrian lot pada antrian penjualan dan juga berapa jumlah antrian lot pada antrian pembelian. Di depan ini saya memberi acuan contoh bagaimana cara memahami order book saham untuk scalping. Untuk di awal saya terlebih dahulu menjelaskan apa sih itu bid dan apa sih offer. Bid adalah jumlah antrian lot orang-orang yang ingin membeli saham tersebut. Misalkan pada harga 189 ini ada antrian sebanyak 12.000 sekian lot. Jadi 12.000 sekian lot ini adalah orang-orang yang sedang memasang antrian untuk membeli saham di harga 189. Kemudian offer adalah jumlah antrian lot orang yang ingin menjual sahamnya. Pada contoh di sini tertera di harga 190 ini ada orang yang antri untuk menjual sahamnya sebanyak 1.686 lot. Kemudian pada harga 191 sampai 199 ini juga antrian orang yang ingin menjual sahamnya. Antrian lot yang ingin menjual sahamnya. Sama juga di harga 188 sampai 180 ini adalah antrian jumlah lot orang-orang yang ingin membeli saham di harga yang tertera pada antrian. Bid dan offer yang berpengaruh yang mempengaruhi harga saham itu adalah bid, offer, active player. Active player adalah orang-orang yang antri jual ataupun antri beli di bagian paling atas. Contoh di sini di harga 189 orang-orang yang antri beli dan 190 orang-orang yang antri jual. Ini namanya active player. Jadi kebanyakan orang termasuk saya dulu pernah merasakan salah kaprah, yaitu kita menghitung jumlah total antrian bid seperti ini. Saya kasih contoh pada mirai saya. Nah, jumlah total antrian bid dan jumlah total antrian offer ini tidak akan berpengaruh karena jumlah total antrian ini termasuk passive player. Sedangkan yang mempengaruhi harga sahamnya itu yang active player, yaitu di harga 181 dan 182. 182 offer, 181 ini bid. Nah, seperti itu. Kemudian ada pula istilah HK dan haki. Apa maksudnya? HK itu adalah istilah jika kita ingin membeli saham tetapi kita tidak ingin antri di harga bid karena kita melihat antrian orang-orang yang ingin membeli sebanyak 12.000 sekian lot sedang mengantri di harga 189 dan kita ingin cepat-cepat membeli saham. Kita ingin cepat dapat untuk membeli saham. Jadi kita tidak perlu antri di harga 189. Kita cukup HK atau beli di kanan atau beli di orang-orang yang sedang mengantri ingin menjual sahamnya. Ini namanya HK. Misalkan saya ingin membeli saham sebanyak 1.000 lot tanpa mengantri. Saya ingin langsung dapat barangnya, maka saya melakukan HK di harga 190. Sehingga saya membeli 1.000 lot sehingga jumlah sahamnya menjadi 686 karena dibeli sama saya. Ketika dibeli 1.000 lot, otomatis harganya akan naik. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian haki.
Haki sebaliknya, yaitu orang yang sudah memiliki saham, orang yang sudah memiliki jumlah lot saham, kemudian dia ingin menjual lot sahamnya tanpa antri. Misalkan saya sudah memiliki 10.000 lot, kemudian saya ingin menjualnya tanpa saya perlu antri. Karena saya mendapatkan harga sahamnya di harga murah, kemudian harga sekarang naik, maka saya tidak perlu dong untuk antri. Saya hanya ingin sahamnya cepat laku terjual, maka saya melakukan haki atau buang kiri atau jual di antrian bid. Contoh, saya memiliki 10.000 lot saham yang ingin saya jual. Saya ingin menjualnya dengan cara haki agar cepat laku, maka langsung saya jual di harga 189. Klik jual 10.000 lot, maka secara otomatis antriannya berkurang menjadi 2058. Karena saya melakukan haki dengan jumlah lot yang banyak, secara tidak langsung otomatis harganya akan turun. Nanti akan kita bahas. Sampai sini semoga bisa dipahami apa itu bid dan apa itu offer. Kemudian di sini juga berlaku hukum supply and demand. Jika peminat orang yang ingin membeli saham itu lebih banyak ketimbang orang yang ingin menjual saham, maka harga saham akan naik. Semakin banyak orang yang ingin membeli saham dan semakin banyak orang yang nge-HK sebuah saham, maka harga sahamnya akan naik. Begitu sebaliknya, jika banyak orang yang ingin menjual sahamnya, sedangkan orang yang membeli saham itu sedikit, yang ingin membeli saham sedikit, lebih banyak orang yang ingin menjual sahamnya, maka harga saham akan turun. Kemudian, setidaknya ada 4 posisi bid dan offer yang saya ketahui. Yang pertama yaitu bid lebih tebal dan banyak yang melakukan HK, maka harga saham akan naik. Jumlah bid lebih tebal ketimbang jumlah offer. Misalkan offer di harga 190, ini langsung kemakan. Kemudian ada orang yang mengantri secara tiba-tiba, maka harganya akan naik. Kemudian di harga 191 ada yang nge-HK lagi dan langsung bidnya diganjel 20.000, maka harga akan otomatis naik ke 191 bahkan 192. Kemudian 192 ada yang nge-HK lagi, kemudian bidnya diganjel, maka harga akan otomatis naik ke 193. Jika teman-teman menemukan saham yang seperti ini pada saat jam bursa, ini sudah termasuk satu kriteria untuk sahamnya layak dibeli dan layak kita scalping, namun dengan tetap mengatur profil resiko masing-masing. Kemudian posisi bid offer yang kedua yaitu offer lebih tebal dan yang haki lebih banyak, maka harga saham akan turun. Kita bisa melihat di sini aktif playernya lebih banyak jumlah offernya. Nah, jika seperti ini, maka tinggal nunggu saja kita. Jangan sampai kita masuk pada saham yang posisi bid dan offernya lebih banyak offer. Yang kita lakukan adalah wait and see. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu seberapa turun harga sahamnya. Kemudian misalkan di harga 189 ini ada yang ngehaki, ada yang buang barang ke kiri sebanyak 2000 sekian, sebanyak 3000, cus, langsung habis, antrian bid habis, kemudian langsung diganjel, offernya langsung diganjel, maka harganya otomatis akan turun ke 188. Kemudian ada yang ngehaki lagi, habis bid, kemudian offernya diganjel, maka otomatis harganya langsung turun lagi. Begitu seterusnya. Jadi ketika kita melihat antrian di offer ini lebih banyak ketimbang di bid, yang kita lakukan, kita diam saja, kita memantau saham tersebut. Jika tiba-tiba
volatilitasnya berhenti, kemudian bid kembali ditebalin seperti pada posisi pertama tadi, maka layak kita beli. Namun jika over masih banyak, sudah lupakan saja, cari saham yang lain. Kemudian posisi bid over yang ketiga, yaitu bid tebal tapi over selalu terisi. Bid lebih tebal ketimbang over, akan tetapi bidnya habis kemudian keisi lagi. Ini tandanya bandar sedang jualan. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan cari saham lain, tidak usah melirik ke saham ini. Jangan sampai terjebak pada posisi bid dan over yang ketiga, karena otomatis harganya akan stagnan di situ-situ aja karena bandar sedang jualan. Kemudian posisi yang keempat, yaitu bid tebal. Bid lebih tebal ketimbang over, tapi kita melihat ada yang mengganjal. Kenapa bidnya jumlahnya sama semuanya? Jangan-jangan ini bid palsu. Kemudian kalau bid palsu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang sering kita temukan, karena bid palsu ini bisa dicabut kapan saja oleh pemiliknya. Saat bidnya dicabut, maka yang terjadi adalah guyuran. Apa itu guyuran? Guyuran itu harga saham langsung turun dan kita tidak bisa keluar dari saham itu kalau kita sudah punya lot di situ. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah jika kita belum memiliki sahamnya, lebih baik kita menunggu pantulan di area di mana itu ada pantulan. Gimana lihat kalau ada pantulan? Saya beri contoh. Misalkan ini bidnya dicabut langsung ke harga, langsung ke 585 lot. Misalkan ini bidnya dicabut langsung menjadi 585, terus otomatis harganya langsung akan kocar-kacir, langsung ini hilang bidnya, overnya bertambah, hilang bidnya, overnya bertambah. Yang harus kita lakukan, kita diam saja dulu, kita memperhatikan wait and see dulu. Jika kita belum memiliki barangnya, yang harus kita lakukan adalah kita wait and see dulu. Jika kita belum memiliki barang di saham ini, kita wait and see dulu, masih ada guyuran. Nah, setelah bid yang dicabut, kemudian tiba-tiba ada bid yang ditebelin lagi di harga 182. Nah, ketika ada bid yang ditebelin lagi, boleh kita masuk di harga 183. Itu yang kita lakukan. Jadi, kalau itu guyuran, kalau kita belum memiliki barang di situ, kita tunggu sampai guyurannya habis, sampai ada ganjelan tebal di bid, kemudian kita baru melakukan HK di harga overnya. Biasanya kalau ada bid yang tebal setelah guyuran, biasanya akan kembali lagi naik. Itu bisa kita sebut itu namanya panic selling. Jadi bandar sedang mengecoh para retail untuk segera keluar dari saham itu untuk biar cut loss. Jadi makanya di sini perlu kejelian. Kalau kita belum punya barang di situ, kita tunggu area pantulannya, kita beli saat dia mantul. Bisa juga kita kombinasikan dengan melihat chart, karena biasanya chart di menitan itu kelihatan. Jika volume tinggi dan sedangkan harga turun, maka itu guyuran. Tapi volume tinggi, harga naik, itu banyak yang nge-HK dan calon harga saham akan naik. Nah, sampai di sini 4 posisi bid dan over semoga bisa dipahami. Kemudian yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengeksekusi ini semuanya, tentu ini yang paling penting, yaitu kita harus memiliki psikologis trading yang baik. Kemudian juga money management. Kalau teman-teman berniat untuk scalping, kalau teman-teman yakin setelah guyuran ini ada bid yang ditebalkan, setelah guyuran ada bid yang ditebelin, maka silahkan masuk all in.
Tapi jika bidnya belum ditebelin, jangan sampai all in. Masuk 10% dari modal dulu, itu akan lebih baik. Karena bisa jadi guyuran masih akan terjadi, atau bisa jadi pesta sudah selesai. Jadi jika kita salah entry, kita akan tenang jika uang yang masuk jumlahnya 10% dari modal kita. Kemudian psikologis trading, tetap tenang saat trading, patuhi trading plan teman-teman. Jangan sampai trading dengan emosi, tetap dengan analisa yang baik. Teman-teman bisa menggunakan analisa order book yang sedang kita bahas sekarang, atau juga bisa melihat dengan analisa chart 1 menit. Kemudian jika teman-teman ingin scalping, yang pertama atur psikologis teman-teman, atur emosi teman-teman. Kemudian tunggu momentum yang tepat untuk entry. Jangan sampai teman-teman salah entry. Jadi scalping saham itu salah satu intinya adalah kita mengetahui kapan kita entry yang pas. Momentum saat entry ini perlu ditunggu. Jangan sampai kita asal masuk. Kalau kita asal masuk, maka kita akan terjebak di situ-situ aja harganya. Atau bahkan kita bisa terjebak dengan cut loss. Kemudian yang ketiga, masuk saat ada spike volume, lonjakan volume yang disertai dengan kenaikan harga. Ini bisa terlihat pada chart. Makanya teman-teman pelajari chart dengan baik. Kemudian ini bisa dilihat dari chart, makanya teman-teman harus mempelajari tentang chart. Kemudian yang keempat, bid tebal dan over selalu kemakan. Seperti pada posisi bid over yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang kelima, jika teman-teman ketinggalan momentum, lebih baik menunggu untuk ada tarikan selanjutnya baru entry. Tunggu momentum yang pas. Jangan terkecoh dengan emosional diri sendiri yang ingin cepat-cepat profit. Jangan sampai. Saya beri contoh dari saham yang tadi pagi ada spike volume. Jadi tadi pagi saham KZCO ini mengalami spike volume. Disclaimer, video ini bersifat edukasi, bukan ajakan jual atau beli saham. Jam 9:09 ini ada lonjakan volume yang besar. Lonjakan volume, ketika kita melihat ini, nah tetap alurnya. Pertama kita screening dari running trade. Setelah kita menemukan berjejer saham GZCO sedang ditransaksikan sebanyak 1000 lot lebih banyak, berjejer surut pada running trade, kita langsung buka chart 1 menit. Ketika kita buka chart 1 menit, ketika kita menemukan spike volume dan kenaikan harga pada jam 9:09, seharusnya kita entry di sini. Tapi kalau kita belum yakin, kita bisa menunggu chart selanjutnya. Chart selanjutnya ternyata volumenya lebih kecil, tetapi harganya naik. Di sini kita bisa menandakan, oh ini berarti orang-orang yang beli dia HK, lebih banyak yang HK ketimbang yang haki. Dan chart selanjutnya ternyata dia naik, kita bisa masuk di sini. Jika kita masuk pada spike volume yang ketiga, kemudian kita menemukan di chart setelahnya justru chart merah, nah apa yang akan kita lakukan? Selama candle tidak membentuk new low dengan volume yang tinggi kemudian harga rendah, maksudnya jika candle tidak membentuk new low dan disertai volume yang tinggi, maka tenang saja, candle selanjutnya masih sama. Nah, selanjutnya ada spike lagi. Nah, di sini kita bisa menjual. Nah, begitu. Jadi kalau ada spike volume, kita melihat berjejer di running trade, kita langsung lihat ke chart 1 menit. Jika benar itu spike volume, masuk tentunya pada spike volume dan kenaikan harga yang pertama. Kalau kita sudah ketinggalan momentum, lebih baik kita wait and see dulu, nunggu koreksi. Seperti pada saham ini. Nah, di harga 191 ini dia hanya sideways.
Nah, disinilah banyak koreksi. Jika kita mengalaminya, nggak usah buru-buru masuk. Tunggu sampai harga bawah atau tunggu spek volume selanjutnya. Di sini ada spek lagi di jam 9:53. Di sini kita bisa entry. Nah, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman. Jika masih ada yang kebingungan, silahkan bisa berkomentar pada video ini. Dan jika teman-teman rasa posisi keempat bid over ini ada yang kurang, silahkan bisa menambahkan di komentar. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan untuk kita semua.